Pas mereka cek kembali, mereka melihat ada noda darah di dinding. Banyak. Ini bukan boneka, tapi ini adalah jasad anak-anak. Assalamualaikum kawan, terima kasih sudah mampir. Nah, di video kali ini aku akan bercerita mengenai sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di negara Inggris, yang pelakunya adalah seorang pria bernama David McGreevy. Dia dijuluki sebagai The Monster of Worcester, di mana dia telah menghilangkan 3 nyawa anak-anak sekaligus, kawan. 3 nyawa loh, anak-anak yang nggak tahu apa-apa, dihilangkannya nyawanya sama si David ini ya. 3 anak yang dihilangkan nyawanya itu adalah anak dari sahabatnya sendiri, yang udah menolong dia dari keterpurukan ekonomi, yang sudah menampung dia di rumah sahabatnya itu sendiri. Dengan teganya si David ini menghilangkan ketiga nyawa anak sahabatnya tersebut, kawan. Asalkan kawan-kawan tahu, polisi yang menangani kasus ini sampai mengalami trauma yang panjang karena saking mengerikannya keadaan jasad korban saat itu mereka temukan. Jadi bagaimanakah kisahnya? Langsung aja kita mulai bercerita. Aku akan terlebih dahulu menjelaskan latar belakang dari si pelaku ya kawan ya. Jadi David McGreevy ini lahir pada tahun 1951 di Southport, Lancashire, Inggris. Bapaknya David ini adalah seorang sersan angkatan darat negara Inggris. Sedangkan maknya si David ini bernama Bella Greevy, adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Karena bapaknya si David ini adalah seorang sersan yang sering berpindah-pindah tugas ke kota A, ke kota B, ke kota C, sehingga mengharuskan si David juga hidup berpindah-pindah mengikuti sang ayah dan juga mamanya kan. Waktu di masa sekolah, David ini dikenal sebagai anak yang tidak memiliki banyak teman, kawan. Dia lebih ke introvert lah. Kemudian ketika si David ini berusia 16 tahun, dia bergabung dengan Angkatan Laut Negara Inggris. Tapi si David ini setelah beberapa lama bekerja di Angkatan Laut Negara Inggris, dia ini diberhentikan secara tidak hormat. Karena si David ini dikatakan secara tidak sengaja membakar salah satu ruangan perwira yang ada di Angkatan Laut Negara Inggris. Karena itulah dia diberhentikan secara tidak hormat. Setelah si David ini berhenti, jadi dia nggak ada pekerjaan lagi kan, tidak ada pemasukan uang lagi kan. Dan dia di rumah aja nih, dan saat itu dia tinggal bersama kedua orang tuanya. Dia ini sering cekcok nih bersama ayahnya, karena ayahnya pun malu. Anaknya si David ini telah membakar salah satu ruangan perwira yang ada di Angkatan Laut Inggris. Dan bapaknya si David ini pun marah sama si David nih ha, ngeliat kelakuan anak itu. Walaupun kata si David dia nggak sengaja melakukannya kan, tapi tetap aja marah bapaknya tuh. Karena keseringan cekcok bersama ayah dan emaknya ini, David memutuskan untuk keluar dari rumah. Berani dia keluar dari rumah, padahal pekerjaan nggak ada, rumah nggak ada ya kan. Alhasil apa? Dia luntang-lantung di jalanan. Pemasukan nggak ada, rumah nggak ada. Macam mana hidup di luar kan? Dan di titik ini, David bertahan hidup dengan cara bekerja serabutan. Sampai pada akhirnya, dia mendatangi salah satu teman dekatnya yang bernama Cliff Robs. Pas dia bertemu dengan Cliff, dia menceritakan tuh segala keluh kesah kehidupannya. Cliff, bisa nggak aku minta tolong sama kau, Cliff? Aku nggak punya rumah, Cliff. Pekerjaan nggak ada. Aku lagi marah sama bapakku, Cliff. Cuman aku tinggal, Cliff, tolonglah aku, Cliff, kata gitu sampai memelas dia kan. Si Cliff saat itu mendengar keluh kesah sahabat ini, kawannya ini, tentulah dia iba kasihan gitu kan. Akhirnya dia menawarkan si David untuk tinggal bersamanya. Dikasihnya tumpangan sementara si David ini gitu. Dan benaran kawan si David ini tinggal di rumahnya si Cliff. Di titik ini umurnya si David sekitar 22 tahun saat itu kawannya. Nah, kita tahan sampai sini dulu ya, sabar. Aku akan menceritakan terlebih dahulu latar belakang dari si Cliff Robs ini, oke? Nah, jadi si Cliff ini adalah seorang pemuda berusia 25 tahun. Dan si Cliff ini juga sudah menikah, memiliki seorang istri yang bernama Dorothy Robs. Mereka dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama si Paul berusia 4 tahun. Anak kedua bernama Dawn berusia 2 tahun. Anak ketiga bernama Samantha berusia 9 bulan saat itu. Si Cliff ini dan keluarga kecilnya itu tinggal di sebuah rumah rusun yang terletak di 29 Gillam Street, Worcester, Inggris. Nah, ingat ini ya, rumah rusun yang ditinggali oleh si Cliff dan keluarga kecilnya ini, halaman belakang rusun mereka itu ada dibikin pagar gitu loh. Pagar itu pagar besi yang runcing-runcing gitu. Nah, gitu ya. Dan si Cliff ini bekerja sebagai montir mobil di bengkel mobil milik bapaknya sendiri. Sedangkan istrinya si Cliff bekerja di sebuah bar klub malam. Dah, itulah ya sedikit latar belakang dari si Cliff Robs ini, oke? Sekarang kita lanjut lagi, back to topic. Nah, singkat cerita, David ini tinggal bersama keluarga si Cliff ini di rumah rusun tersebut. David menyewa satu kamar yang ada di rumahnya si Cliff dengan membayar sekitar 6 pound sterling gitulah pada saat itu ya. Tak 6 pound sterling, tak 60.000 pound sterling.
lupa pula aku. Pas si David ini tinggal di rumahnya si Cliff, David ini telah bekerja di sebuah pabrik gitulah di daerah Inggris sana, di Worcester itu. Nah, selama si David ini tinggal bersama keluarga si Cliff ini, si David ini pun baik dianya. Dibantunya bersih-bersih rumah, dibantunya beres-beres halaman belakang, dan David juga sering membantu si Dorothy, istrinya si Cliff ini, dalam mengasuh anak-anaknya, ketiga anak tadi, si Paul, si Dawn, dan juga si Samantha, ya kan? Bahkan saking dekatnya mereka satu sama lain, si Cliff ini menyuruh ketiga anaknya tuh untuk memanggil paman kepada si David nih. Si Cliff dan istrinya Dorothy ini juga sering mengajak David untuk sekedar makan malam. Bahkan juga sering si Cliff dan istrinya ini meninggalkan si David bersama anak-anaknya. Jadi mereka menitipkan anak kepada si David gitu. Sering. Apalagi si Dorothy, istrinya si Cliff ini, bekerja di sebuah klub bar kan. Jadi jadwal kerjanya si Dorothy ini seringnya tuh pulang malam kan, tengah malam gitu. Ketika si Cliff ini lagi menjemput sang istri, itulah dititipkan anak sama si David di rumah. Gitu. Intinya si Cliff dan juga istrinya ini telah menganggap si David ini sebagai sahabatnya, bahkan dianggap keluarga sama mereka nih, saking dekatnya mereka nih sama si David. Saking percayanya si Cliff dan juga Dorothy ini kepada si David sampai menitipkan ketiga anak mereka kepada si David. Disinilah sebuah tragedi mengerikan menimpa ketiga anaknya si Cliff, kawan. Astagfirullahaladzim. Dengerin ya, denger. Nah, sore harinya pada tanggal 13 April 1973, si Cliff dan juga si David ini pergilah ke sebuah bar lokal sekitar sana kan. Mereka berdua pergi sekedar hangout dan juga minum-minum lah, macam mabuk-mabukan. Nah, gitu ha. Di tengah mereka lagi minum-minum, lagi mabuk gitu kan. Mereka berdua ini sempat cekcok nih kawan, tapi yang nggak terlalu besar sih itu. Dikatakan pada saat itu si David ini minum sekitar 3-4 liter alkohol kawan. Dan di situ kondisi si David ini cukup mabuk berat gitu ya kawan ya. Walaupun mereka berdua ini sempat cekcok, si Cliff ini tetap mengantarkan David untuk pulang ke rumah mereka kan. Kan mereka tinggal bareng tuh ya kan. Dan itu kan mereka berdua pulang lah ya kan. Sesampai mereka di rumah, mereka istirahat sebentar ya kan. Sekitar jam 8 malam gitu, si Cliff ini pergi menjemput sang istri Dorothy yang lagi bekerja di sebuah klub kan. Sebelum si Cliff ini menjemput sang istri, dia berpesan dulu nih kepada si David. David, kau tengokkan anakku dulu ya, aku mau jemput istriku dulu bentar ya. Kau tunggu di rumah ya, kau tengok anakku tuh. Si David ini oke-oke aja lah dia kan. Dan ini bukan kali pertamanya si Cliff ini menitipkan anaknya kepada si David. Enggak, udah sering juga sebelumnya. Dalam keadaan sedikit mabuk itulah si Cliff ini pergilah menjemput sang istri ke tempat kerjanya di klub bar gitu. Nah, sekitar tengah malam jam setengah 12 sampai 12 gitu, si Cliff dan Dorothy ini pulanglah ke rumahnya kan. Kok lama dia pulang, Indri? Tadi kan jemputnya sekitar jam 8an kau bilang. Iya, tapi dikatakan mereka nih hang out dulu nih. Terus juga si Dorothy ini agak lambat pulangnya pada saat itu. Dan itu kasih cerita mereka ini sampailah di rumahnya kan. Pas mereka sampai ke rumah, mereka masuk ke rumah, mereka tengok kok sunyi kali nih, kemana orang-orang, kemana anak-anakku. Si David kagak ada juga, mana dia? Pas mereka ini masuk, pas mereka ini ngecek dalam rumah tersebut, rumahnya kok berantakan kali nih katanya kan. Pas mereka cek kembali, mereka melihat ada noda darah di dinding banyak. Mereka panggil si David, nggak ada nyaut. Mereka panggil ketiga anaknya, nggak ada juga yang nyaut kawan. Karena mereka ini bingung sekaligus panik. Kemana anak-anakku ini piginya ya? Kok ada noda darah pula gitu kan? Di situ panik lah, parno lah mereka kan, si David nggak ada pula. Sampai pada akhirnya mereka ini pergilah ke kantor polisi. Sampai di kantor polisi mereka jelaskan itu kepada polisi apa yang mereka temukan di dalam rumah. Pak, tadi saya jemput istri saya pak. Pas ketika saya pulang, rumah saya udah berantakan pak. Anak saya ketiganya nggak ada, teman saya juga nggak ada. Dan ketika saya cek pak, di dinding rumah saya ada noda darah pak, banyak pak. Tolonglah pak dicek pak, saya takut nih pak, anak saya kenapa-napa nih pak, tolong, kata gitu kan. Alhamdulillahnya polisi ini juga bersikap tanggap cepat gitu kan. Akhirnya polisi pergilah ke TKP, ke rumahnya siapa? Ya si Cliff lah. Sedangkan si Cliff dan juga istrinya si Dorothy ini disuruh tunggu tuh di kantor polisi. Polisi lah pergi ngecek ke TKP kan. Pas polisi ngecek ke rumahnya si Cliff ini, polisi memang menemukan ada bercak darah di dinding rumah mereka. Polisi mulai curiga nih, kayaknya dia nggak beres nih. Akhirnya polisi menelusuri seluruh rusun tersebut sampai ke halaman belakang. Pas polisi mengecek ke halaman belakang, polisi melihat dari kejauhan seperti kayak ada boneka gitu yang tertancap di pagar besi itu, pagar besi runcing itu. Nah, tertancap di situ. Pas polisi mendekat, situlah polisi sadar ini bukan boneka, tapi ini adalah jasad anak-anak. Dan kalian tahu, itulah dia jasad ketiga anaknya si Cliff. Saking gak percaya polisi ini, apa yang mereka tengok, mereka temukan, mereka pikir itu boneka. Ya Allah, keadaan tubuh ketiga anaknya si Cliff ini dalam keadaan sangat-sangat mengerikan kawan. Dimana ketiga tubuh anak ini tertancap di pagar besi yang ada di belakang rumah tuh, tertancap di situ. Dan itu berlumuran darah kawan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dikatakan pada saat itu ketiga jasad anaknya si Cliff ini
sudah dalam keadaan yang terpisah-pisah kawan. Ya Allah ya Rabbi. David, ya Allah, apa nak siksak tuh polisi menemukan itu, dipikir boneka, rupanya apa, ketiga jasad anak si Cliff lagi tergantung, tertancap dia di pagar besi halaman rumah tuh, ya Allah. Dan saat itu sekitar jam 1:30 malam itu kan. Dan di titik ini polisi juga tidak menemukan si David sama sekali kawan. Di sinilah polisi mulai curiga, oh ini kayaknya si David ini pelakunya gitu kan. Mereka langsung mencari si David di sekitaran situ kan, nggak ketemu-ketemu. Sampai sekitar jam 3:50 pagi, polisi menemukan si David lagi berjalan kaki di Ombersley Road yang berjarak sekitar 3 mil dari TKP, dari rumahnya si Cliff tadi. Dan kalian tahu ketika si David ini ditangkap oleh pihak kepolisian, di situ dia pura-pura bingung. Kayak, Pak, kenapa nih Pak? Kok saya ditangkap Pak? Gitu pula dia. Ini. Alah sekarang kau dengan banyak cerita kau ya, kau ikut ke kantor polisi sekarang, cepat katanya. Dibawa lah itu kan si David ke kantor polisi untuk diinterogasi. Saat diinterogasi polisi inilah si David ini mengakui semua perbuatannya. Dia mengakui kalau dialah yang telah menghilangkan nyawa ketiga anaknya si Cliff. Dan dia juga menjelaskan secara detail dan juga rinci bagaimana dia menghilangkan ketiga nyawanya anak si Cliff semengerikan itu kawan. Ya Allah. Jadi ini berdasarkan pengakuannya si David ya. Yang harus kawan-kawan ingat, si David ini dalam keadaan mabuk ketika menjaga ketiga anaknya si Cliff ini ya. Nah, jadi sekitar jam 9 sampai jam setengah 10 malam, si Samantha, anak bungsunya si Cliff yang berusia 9 bulan kala itu, menangis-nangis meminta susu yang ada di botolnya. Tapi setelah diambilkan oleh si David, pastikan si Samantha ini nggak mau diam, tetap nangis-nangis aja. Berkali-kali itu si David ini mencoba menenangkan si Samantha agar dia nggak nangis lagi gitu kan. Tapi tetap si Samantha ini menangis. Sampai pada akhirnya si David ini muak, si David ini emosi, pecah emosinya. Di saat itulah si David ini mengambil sebuah benda tumpul, dihantamkannya ke kepala si Samantha kawan. Ya Allah ya Rabbi. Anak kecil berusia 9 bulan dibuat kayak gitu, meninggal dunia Samantha kawan, berdarah-darah dia. Dikatakan pada saat itu tengkorak kepalanya si Samantha ini retak kawan, retak. Saking kuatnya siapa nih si David ini menghantamkannya ke kepala si Samantha nih. Kemudian si David ini langsung pergi ke dapur, diambilnya pisau, disitulah digoroknya leher si Dawn yang berusia 2 tahun tuh, anak keduanya si Cliff. Hampir terpisah lagi nih kepalanya si Dawn ini dari tubuhnya, saking dalamnya si David ini menggorok lehernya si Dawn. Si David ini juga menghilangkan nyawa anak tertuanya si Cliff yang bernama Paul berusia 4 tahun. Si David mengambil sebuah kawat, itulah tuh dicekiknya lehernya si Paul nih sampai Paul kehabisan napas dan meninggal dunia kawan. Dan gak sampai di situ aja kawan, si David pergi kan ke ruangan basement, diambilnya sebuah kapak. Disinilah kawan, David memisah-misahkan tubuh ketiga anaknya si Cliff kawan, yang udah meninggal dunia nih. Dipisah-pisahkannya, ya Allah ya Rabbi. Entah belum puas, entah kurang ajar kali dia nih, sempat-sempatnya si David ini membawa ketiga jasad korban ini, anak-anak ini, ke belakang halaman rumah. Si David langsung kan menancapkan ketiga tubuh jasad anaknya si Cliff ini satu persatu, ditancapkannya ke pagar besi yang runcing. Gitu tergantung di situ. Ya Allah ya Rabbi. Nah, jadi seperti itulah kronologi dari si David ini ya kawan ya. Di persidangan ini berjalan hanya sekitar 8 menit untuk memutuskan bahwa si David ini bersalah. Selama di penjara ini, David beberapa kali mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari narapidana lainnya. Karena narapidana lain itu marah sama si David ini. Kok bisa kan kau sekejam ini sama anak kecil? Anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Ibarat kata tuh si David ini dibully dari situ, dipukul, ditumbuk, bahkan gitu-gitu lah di penjara tuh. Seram juga ya. Dan kemudian setelah si David ini dipenjara sekitar 46 tahun. Dan kemudian pada tahun 2019, David ini bebas bersyarat kawan. Ketika si David ini bebas, banyak nih orang-orang yang tidak setuju akan kebebasannya si David. Karena mereka menganggap kejahatan si David ini sangat-sangat luar biasa. Jahat kali, monster dia nih. Saat itu banyak masyarakat Inggris yang menolak akan kebebasannya si David ini. Terutama keluarganya si Dorothy. Ibu dari ketiga anaknya yang meninggal dihabisi sama si David ini kan. Menolak mereka ini. Tapi pada akhirnya David tetap dibebas bersyarat. Nah, sampailah kita di penghujung cerita ya kawan ya. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan juga subscribe. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tahu kapan aku upload. Saya Idri Nofrizal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.